Sehat Ustaz? Rezeki baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Duduk, silakan. Baik Ustaz. Dari Terima mana? kasih. Biasa Ustaz ada pekerjaan biasa. Kerja dari terus sini. ya. Alhamdulillah Ustaz. Istirahatnya. Iya. Iya, sebagai waktu ya. Kerja, ibadah, keluarga, sosial harus berimbang, ya. Nah, bekerja kan untuk ke rumah, kan? Di rumah menciptakan suasana yang nyaman, yang mendekatkan diri kepada Allah, membentuk ketangguhan secara pribadi dan berkeluarga untuk terlibat di kehidupan sosial. Ya, konsepnya begitu. Jadi masih belum ada kepastian kiamat ya. Betul Ustaz, cuma kita bahas itu Ustaz. Iya, mari kita bahas. Dan tidak akan pernah bagi makhluk itu bisa memastikan. Ingat itu ya. Jadi kalau ada ramalan apapun tentang kiamat kita bisa tepikan tuh. Karena yang pertama disebutkan dari 5 hak prerogatif Allah itu yang hanya milik Allah saja. Yang pertamanya adalah waktu spesifik tentang kiamat. Di Quran surah 31 ayat ke-34. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Hanya milik Allah pengetahuan tentang kapan terjadi kiamat, sampai detiknya, menitnya, jamnya, tepatnya. Ya. Di tahun 90-an itu ada ramalan bahwa kiamat akan terjadi tanggal 9 bulan 9 tahun 99. Saya di satu daerah, di satu tempat lah, tidak perlu saya sebutkan, itu pasar sepi. Begitu nggak kejadian diundur 2012. Sekarang udah 2020. Jadi seperti kita bahas, menyiapkan diri saja ya. Tapi juga jangan menganggap ringan, karena itu bagian dari keyakinan kita. Ya, pilar kelima dari 6 rukun iman itu pilar kelima. Iman akan terjadinya kiamat. Karena itu mesti bersiap dengan amal. Ya, yang terbaik. Jadi gimana? Ada perbincangan apa ini? Begini Ustaz, ada akhir-akhir ini banyak berita yang bikin miris Ustaz ya. Apa namanya? Banyak banget berita-berita tentang kekerasan dalam rumah tangga Ustaz. Jadi kan itu lingkup terkecil kita Ustaz ya, di keluarga gitu Ustaz. Bagaimana Ustaz kita mencegah itu terjadi Ustaz di dalam keluarga Ustaz? Kenapa ada kekerasan? Itu Ustaz. Mungkin kurang sabar atau Baik. Jadi begini. Yang pertama, kehidupan berumah tangga itu mesti disadari adalah bagian dari amanah yang Allah titipkan. Jadi keberpasangan itu adalah amanah. Istri adalah amanah bagi suaminya. Suami adalah amanah bagi istrinya. Demikian pula orang tua amanah untuk anak-anaknya, dan anak-anak amanah untuk orang tuanya. Dan yang memberikan titipan amanah ini langsung Allah. Saya analogikan begini. Rezeki mendapatkan titipan dari orang yang paling dikagumi. Misalnya punya kedudukan besar, ulama misalnya dan sebagainya. Titip nih sama rezeki. Saya titip ya, saya titip buku saya misalnya. Lalu tiba-tiba buku itu dalam keadaan yang tidak ideal. Ya, ada yang sobek, jilidnya sudah kebalik gitu kan, tercoret-coret gitu. Kira-kira bagaimana ketika pemilik itu datang untuk mengambil dan menerimanya? Kecewa. Bukan hanya kecewa, mungkin juga marah kan? Ya, dan tidak ingin menitipkan lagi atau memberikan konsekuensi yang kadang-kadang juga mesti diterima ya secara logis. Nah, ini di keluarga semua bagiannya adalah amanah Allah yang titipkan Allah. Karena itu penting disadari bagi suami dan istri ketika Allah titipkan sosok suami untuk istri. Bukan sekedar keberpasangan untuk menghasilkan hubungan-hubungan yang dihiasi dengan cinta dan menghadirkan hasrat-hasrat seksual ataupun juga melepas kerinduan dan semacamnya. Lebih daripada itu adalah titipan dari Allah yang dengan itu diharapkan dapat membangun kerjasama dalam meningkatkan ibadah kepada Allah dan melahirkan ketenangan dalam berkehidupan. Partnership-nya meningkatkan ibadah, lalu menjalin kebersamaan untuk menghadirkan ketenangan dan kebahagiaan di dalam kehidupan. Kalau sudah merasa demikian, maka setidaknya itu akan jadi kontrol awal. Jika ada dorongan-dorongan ketidaksesuaian untuk bersikap yang tidak pantas, ya, atau bahkan mencegah bertindak yang lebih daripada itu, mengerasi atau melukai, ya,
Nah, jadi posisikan dulu ketika akan bertindak sesuatu yang tidak pantas, ini titipan Allah nih. Kan? Bukan hanya titipan orang tuanya, ibu yang telah mengandungnya, ayah yang telah merawatnya, Allah yang menitipkannya. Sebab kalau Allah nggak tetapkan, nggak mungkin berpasangan kan? Kan? Nah, demikian antara suami dengan istri bersikap demikian. Ke anak juga begitu. Jadi dari cara pandang ini, itu kita akan lebih terukur dalam bersikap. Kan? Teratur dalam menata hati. Menata setiap keadaan yang arahnya itu menyenangkan pemiliknya yang menitipkannya. Jadi ketika akan bersikap pun kita berpikir, ini Allah ridho nggak dengan ini? Terukur semua, turunan-turunan perilaku, sikap, sifat, dan yang lain sebagainya. Itu bagian yang pertama. Yang kedua, mesti disadari bahwa di kehidupan rumah tangga itu sudah pasti akan ada perbedaan. Ya kan? Pasti, karena yang hadir di situ itu berasal dari latar belakang berbeda. Suami istri kan bukan dari ibu yang sama. Kan? Ibunya beda, lingkungannya nggak sama, karakter keluarganya beda. Ya kan? Kadang-kadang sekolahnya nggak sama. Ya, sukunya bisa beda, daerahnya nggak sama. Walaupun sama-sama daerah, minimal dia punya karakter di keluarga yang tak sama dengan karakter keluarga pasangannya. Lantas diharapkan semua akan sama. Pasti mustahil ditemukan itu. Awal pasti akan ada penyesuaian. Menyesuaikan itu dari yang beda, bukan dari yang sama kan? Karena itu Quran mengungkapnya dengan kata zauj. Ya, Hawa alaihissalam ketika diciptakan untuk Adam sebagai pasangan, pasangannya menggunakan kata zauj. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah. Dan dengan keagunganku kami firmankan kepada Adam, masuk ke surga dengan zaujmu, pasanganmu. Apa itu zauj? Zauj itu yang saling menyempurnakan. Kan? Kalau menyempurnakan berarti ada yang belum sempurna, kan? Nah, ini sepasang nih, couple nih. Tangan kanan dan kiri. Coba lihat, kanan jarinya ada 5. Ya kan? Dari jempol sampai dengan kelingking tuh, 5. Ya kan? Kiri juga sama. Sama-sama jemari, sama-sama bagian dari tangan, tapi apakah kanan dan kiri sama? Beda kan? Tapi kita bisa bertepuk tangan kalau ada keduanya. Tuh, ya kan? Memberi isyarat kalau ada keduanya. Ya kan? Nah, jadi keduanya ketika disatukan membentuk satu keserasian. Berpasangan tuh kalau ada dua yang berbeda disatukan untuk saling menyempurnakan. Artinya ada beda di situ. Jadi penting disadari bahwa dalam membangun kehidupan rumah tangga pasti ada beda. Nah, perbedaan itulah yang ditampilkan dalam Al-Quran pedomannya untuk bisa dikaji, yang dengan kajian itu meminimalisir kesalahpahaman-kesalahpahaman yang mungkin terjadi. Bisa ada salah komunikasi, bisa ada salah pengertian, beda pendapat, kan? Ragam pilihan. Bagaimana mengatasinya? Ayatnya terukur sekali. Jadi jangan berharap bahwa ketika hadir di rumah tangga nggak ada masalah, itu mustahil. Ya, coba kan ada samara kan? Sakinah, mawaddah, rahmah. Mawaddah dan rahmah letaknya setelah sakinah. Ya kan? Mawaddah itu kan apa artinya? Ya, kebahagiaan yang dicapai lewat harta, kan? Lewat materi, bentuknya fisikal, itu mawaddah. Rahmah, kebahagiaan yang dicapai lewat perasaan, ya kan? Perasaan yang dalam, cinta, kelembutan, itu rahmah. Mawaddah materi, pemberian, nafkah, fisikal, dan sebagainya. Tapi datangnya setelah sakinah. Sakinah itu diartikan ketenangan, bukan sekedar tenang. Karena ada tumaninah juga tuh. Tumaninah tenang juga. Kan? Tumaninah, ketenangan yang dilahirkan lewat ibadah. Sakinah, ketenangan yang dilahirkan setelah melalui persoalan yang diselesaikan. Orang Arab berkata begini, itu ada ranting pohon. Orang Arab berkata, sakanatir rihu, ya, atau sakanatil syajaratu idza dhahabatir rih. Ya. Pohon itu atau ranting itu tenang setelah angin yang menerpanya pergi. Sakanatis safinatu idza dhahabatil amwaj. Ya, itu kapalnya itu tenang setelah ombaknya pergi. Jadi ketenangan di kapal terasa enak kan setelah nggak ada ombak. Ketika ada ombak semakin kuat kan? Semakin kita tahu, oh ini yang dikuatkan, ini yang potensial bocor, oh, gelombang begini bertahannya. Ya, setelah itu makin kuat kan? Tapi setelah badainya pergi, gelombangnya pergi, lebih tenang kan? Bukan hanya lebih tenang, tapi lebih kuat dari sebelumnya. Karena kita mempersiapkan diri untuk mengenal badai apa yang kemudian datang, apakah sesuai, ya, kekuatannya bertambah untuk menghadapi yang lebih besar, dan lain sebagainya. Demikian di rumah tangga. Perbedaan itu diposisikan sebagai rahmat yang diterima oleh kita, bagian dari keluarga, untuk membentuk keserasian, untuk membentuk harmoni. Karena itu,
Lihat itu amanah dari Allah. Sadari bahwa setiap keputusan pasti akan terlahir dari dasar-dasar perbedaan pada umumnya. Ya kan? Nah, setelah itu pelajari cara menyelesaikannya. Maka turun Quran surah keempat An-Nisa misalnya. Ayat ke-34 sampai 35. Ya kan? Dari mulai tanggung jawab laki-laki apa, istri apa sebagai perempuan, suami apa, istri apa. Lalu kemungkinan ada persoalannya apa. Dari mulai saling menasihati, saling menyadari, ya, saling merelakan dalam kebaikan, memberi pelajaran yang baik-baik, sampai ketika ini poinnya, ada hal yang paling rumit pun yang berpotensi melahirkan dorongan-dorongan untuk berbuat sesuatu yang tak pantas, ya kan? Maka ada ayat 35 itu. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau ada situasi yang kemungkinan akan memecah di antara suami istri, bahkan bertindak yang tak pantas, cari hakim dari keluarga. Ya, bukan menulis di media sosial, ya kan? Atau dikemas dalam entertain, kan? Atau entertainment misalnya, infotainment dan sebagainya, tidak. Ya, nah, bahkan Nabi mengatakan kalau ada masalah di malam hari, jangan terungkap di siang harinya, selesaikan dulu. Nggak bisa berdua, libatkan. Makanya ada wali. Makanya tanggung jawab wali itu bukan hanya menjadi saksi atau menikahkan dalam konteks akad, tidak, tapi juga mendampingi dalam perjalanan kehidupan rumah tangga supaya bisa setidaknya memberikan tuntunan, pedoman, solusi saat dibutuhkan. Maka cari orang bijak di lingkungan keluarga, dari pihak istri, dari pihak suami, untuk memberikan masukan, menyadarkan kalau keduanya punya kesadaran yang positif untuk memperbaiki diri. Yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Allah berikan taufik nanti untuk memperbaiki lebih baik lagi. Ya. Tapi kalau ada faktor-faktor yang memang berat, membahayakan dan sebagainya, didiskusikan, ya kan? Diambil resiko-resiko yang paling minim. Kalau terkait dengan aspek pidana misalnya kan, dibicarakan secara terbatas. Ya, kalaupun mesti ada pelaporan ke pihak berwajib dan sebagainya, dudukkan, isolasi dulu, sehingga masalah tidak melebar. Ya. Yang repot itu ketika masalah semakin melebar, ini yang diwanti-wanti Nabi. Ketika terbuka semakin melebar, yang pertama sulit untuk meralatnya lagi. Yang kedua akan membuka peluang persoalan dari yang terisolasi, terbatas, menjadi lebih luas. Kemana-mana akhirnya. Diungkit yang tidak ada hubungannya. Ini begini, ini begitu. Dulu juga begini, dulu begitu. Yang tidak ada hubungan sama sekali. Dan pada akhirnya, ini yang paling dikhawatirkan, akan saling berbalas. Ketika ini terbuka, merasa kehormatannya direndahkan, kan? Lalu ini berbalas, dan konfliknya akan meluas. Keluarga ini datang, kan? Kalau kepentingan media kadang-kadang seperti itu. Bad news is a good news. Yang jelek jadi sesuatu yang bagus kan untuk rating dan sebagainya. Sedangkan rumah tangga itu bukan konsumsi publik. Ya, ranah private yang memang membutuhkan solusi-solusi untuk berkebaikan. Kita yang sadar jika ada saudara, saudari atau siapapun itu, terlepas dari keyakinannya apakah muslim ataukah non-muslim, dan sadar dalam situasi itu, terlibat kita memberi solusi. Mendoakan, dengan kalau dimintai misalnya, ya konsultasi atau konseling disitu, berikan solusi yang positif, bukan memperluas, memperbanyak masalah. Jadi memberikan solusi, lebih ke arah itu. Nah, insya Allah kalau niatnya baik, sadar bahwa pasangan titipan, sadar bahwa ada latar belakang perbedaan-perbedaan, tentu insya Allah akan lebih bijak dalam menyikapinya. Nah, untuk bijak itu mesti belajar. Makanya kurikulumnya lengkap di Quran, di hadis lengkap. Nah, nanti di situ istri memulai baik, suami memulai baik, maka at-tayyibatu lit-tayyibin. Baik akan ketemu baik. Ya, at-tayyibuna lit-tayyibat. Jadi suami baik ketemu istri baik ketemu suami baik. Untuk menjadi baik, dua-duanya mesti berusaha menjadi baik. Itu spiritnya Quran surah ke-24. Cahaya surah An-Nur di ayat ke-26, ya. Nah, saya kira insya Allah kalau sudah seperti itu, nggak akan ada lagi KDRT, KDRW dan lain-lain sebagainya. Sekira begitu ya. Nah, mudah-mudahan Allah rahmati, Allah ridai, dan Allah jadikan setiap kehidupan rumah tangga siapapun, baik kita ataupun orang-orang sekitaran kita, dibahagiakan oleh Allah, ditenangkan, diberikan mawaddah, diberikan rahmah, yang dengan itu mampu mendekatkan diri kepada Allah lebih baik dan mendapatkan keringanan dalam hisab. Amin, amin. Sekira itu ya. Siap, Ustaz. Sangat lebih dari cukup, Ustaz. Insyaallah. Jadi lagi? Mau pulang dulu, Ustaz. Alhamdulillah. Jangan lupa ya. Siap. Baik, ada
yang menunggu ya di rumah, Betul, mudah-mudahan Ustaz. baik semuanya. Terima kasih Syukran Ustaz. Jazakallah Baik, khair. baik.